Gimana Dwi kabarnya? Alhamdulillah kabar baik dok, tetap bahagia, tetap semangat. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada corona, nggak ada pandemi ini, itu tuh kamu tahun ini apa sih plannya? Jadi tahun ini aku ikut kejuaraan Super Sport Eropa, European Super Sport. Terus aku akan train very hard di Spanyol untuk persiapan MotoGP Mandalika 2021. Terus bulan Juni, terus akhir tahun aku akan join sama satu tim yang one of the biggest team juga di kejuaraan MotoGP. Terus jadi untuk persiapan 2021 sebenarnya dok latihan gitu ya. Cuman dengan adanya virus ini seperti ini ya, bukan cuman aku aja yang plannya berubah, cuman di masa-masa seperti ini kita harus tetap mendukung pemerintah. Jadi di announce itu per tanggal 7 Maret kalau nggak salah ya dok. Jadi artinya kita udah 1 bulan setengah sampai hari ini, 1 bulan setengah lebih. Itu kalau misalnya aku di rumah terus mikirnya negatif terus, liatin WhatsApp grup, terus yang negatif-negatif semua diikutin, kayaknya ruang tamu, garasi dalam itu segala macam udah habis dok sama mobil dok. Aku tabrak-tabrakin gitu. Jadi itu kan harus merubah mindset, kita harus tetap positif. Nah, aku tuh positifnya senangnya karena alhamdulillah dikasih waktu lagi kumpul sama keluarga. Biasanya bapak jarang di rumah, pergi-pergi terus. Aku juga dari pagi udah pergi terus segala macam. Kakak juga, adek juga. Jadi ketemu di rumah tuh seminggu sekali aja udah bagus banget gitu, ngumpul bareng, ngobrol bareng segala macam. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang setiap malam habis sholat maghrib isya kita kumpul lagi di rumah, terus sholat bareng segala macam, ngumpul di ruang tamunya, terus kita cerita mengenai apa yang akan kita lakuin ke depan, terus apa yang kita udah lakuin ke belakang, terus mengenai agama, terus mengenai semua yang positif lah kita bicarain di situ gitu. Jadi aku sangat bersyukur bisa lagi kumpul sama keluarga, dan itu salah satu hal yang kita bisa syukuri juga dengan adanya ini. Terus ya kalau mau positif pikir ke hal yang jadi karirnya itu ya dikasih kesempatan lagi, dikasih waktu lebih lagi untuk latihan lebih prima lagi, untuk mempersiapkan waktu lagi, tentunya berubah peak itunya dok, peak latihannya yang seperti udah di set sama Dok Andi, cuman ya tapi bisa lebih ini lagi dok, lebih mantep lagi gitu. Nah, kan jadi sebenarnya kalau dilihat dari intensitasnya sama volume latihan kamu tuh, kamu berkurang nggak selama sebulan ini? Apa tetap kamu jadi tetap aja kalau dulu gua segini sejam 2 jam ya, kalau sekarang jam 2 jam, atau tetap agak sedikit berkurang? Berkurang ya, sepedahannya ya sedikit berkurang, terus larinya tetap, kalisteniknya juga berkurang. Jadi setiap kondisi yang sulit seperti ini pun Adrian cari hal yang positif, dan positifnya tuh itu ya, ketemu sama keluarga, tiap malam bisa sholat bareng. Seberapa yang tentu saja kadang-kadang berita itu nggak benar, kadang-kadang informasi itu nggak benar di WhatsApp dan segala macam tentang hoax tuh, kamu seberapa sering sih, atau kamu membatasin banget sih? Enggak, aku sama sekali tidak membatasi nonton berita atau apa. Cuman ya pada saat ini Pak Jokowi juga sudah menunjuk langsung kepala gugus tugas Pak Doni Monardo, dan Pak Doni Monardo dikasih wewenang penuh sama Pak Jokowi untuk menangani kasus ini, dan satu komando, satu perintah gitu, satu komando. Ya, nah, ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran di dalam hal ini Pak Doni Monardo, dan nggak ada lagi dok yang menurut aku bisa dilakuin ya. Selama kita menjalankan protokoler, anjuran-anjuran beliau, insya Allah aman. Supaya tetap positif gitu, maksudnya tetap semangat latihan. Jadi kalau sebelah udah jadi sirkuit, tetap latihan dan segala macam, meskipun race-nya kita nggak tahu kapan. Itu tuh tipsnya Adrian apa ya tadi ya, mikir bahwa punya target itu yang harus dilihat terus gitu. Iya, jadi aku tuh percaya ada, kan kita selalu dapat informasi atau dapat masukan, nggak selalu harus dari gitu. Dia tulis pesan buat aku, seorang juara memiliki
tahu lebih banyak dari orang lain, berusaha lebih keras dari orang lain, dan berharap lebih sedikit dari orang lain. Jadi pada saat ini aku mempersiapkan yang terburuk. Yang terburuk itu adalah mungkin gak balapan tahun ini, dan yang terburuk juga mungkin balapannya besok gitu. Jadi aku akan tetap latihan seperti biasa, punya mentality yang sama seperti akan balapan. Cuman aku tahu kalau mungkin nggak berharap bisa besok balapannya gitu. Jadi itu semua di mindset. Aku yakin sih nggak berharap banyak juga gitu. Jadi tetap kerja keras. Berharap lebih sedikit tapi kerja lebih banyak, ya nggak sih? Bener ya? Iya. Tadi gitu ya. Orang di luar sana tuh menanggapi tentang social distancing itu beda-beda ya. Maksudnya ada yang patuh di rumah terus, ada yang tetap keluyuran, ada yang tetap kumpul-kumpul dan segala macam. Kan itu sebenarnya kembali lagi ke pengetahuannya mereka, ataupun kembali lagi ke motivasinya mereka seperti apa, kan gitu. Nah, ya, jadi gini, kalau tanggapanku, manusia itu kalau melakukan satu hal lebih dari 23 hari itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kita pada hal ini sudah lebih dari 23 hari, ada yang bilang 21, ada yang 23. Pada hal ini kita udah melakukan hal ini, diam di rumah dan tidak jabat tangan, social distancing, physical distancing itu lebih dari 23 hari, artinya kita sudah memiliki kebiasaan baru. Satu bangsa sudah memiliki kebiasaan baru gitu. Jadi dan ya memang itu yang diajarkan sama orang Indonesia sebelumnya. Ada orang Italia juga, Perdana Menteri Italia bilang, kenapa di Italia sebarin, karena mereka masuk rumah itu tidak lepas sepatu, Dok. Jadi virusnya tuh mungkin masuk ke dalam rumahnya. Selalu cuci tangan bersih. Terus kita itu negara agraris. Negara agraris itu penuh dengan toleransi, penuh dengan senyum, hangat dan lain-lain gitu. Dan ya positifnya Indonesia balik kepada Indonesia yang seharusnya agraris gitu. Itu yang menurutku sih luar biasa ya. Gue ngobrol sama kamu nih kayak ngobrol sama seseorang yang punya wawasan yang cukup luas gitu. Kan gini, di luar tuh banyak yang stres, jadi maksudnya kecewa, terus kemudian akhirnya mereka jadi cemas karena mereka ngelihat kapan selesainya. Mereka selalu bertanya-tanya, ini kapan selesainya nih gitu. Ini kapan selesainya gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita bertanya-tanya terus itu justru malah terbebani dan akhirnya ya timbul kecemasan yang berlebihan gitu. Nah, kalau semua orang itu kayak lo, itu kan pasti mereka selalu positif, mereka selalu mau selesainya besok, mau selesainya 2 bulan lagi, mau selesainya 3 bulan lagi, gue tetap akan melakukan hal ini sehingga ketika selesai gue mau ini gitu. Nah, lo bisa nggak kasih tips ke yang dengerin? Orang survival itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan cepat pada situasi yang berubah-ubah terus gitu. Terus yaitu tadi, jadi untuk anak muda yang berkontribusi, yaitu kontribusilah mulai dari diri kita sendiri, tetap menjalankan apa-apa yang dianjurkan pemerintah, tetap menjaga kesehatan sendiri, memikirkan orang-orang sekitaran yang dekat kita gitu. Nah, aku juga mikirnya kita akan menghadapi masa yang akan datang lagi setelah menghadapi masa-masa sulit seperti ini gitu. Jadi tetap harus optimis, tetap harus positif, tetap harus memiliki harapan-harapan, itu perlu. Itu harapan menurutku itu yang menjalankan manusia ke depan gitu. Just temporary ya, artinya cuma sebentar dan masalah badai itu pasti akan berlalu. Iya. Oh ya. Oke. Dwi, thank you banget. Terakhir dong, kamu kasih closing statement ke masyarakat Indonesia. Boleh, takut boleh, tapi nggak perlu berlebihan. Tapi yang paling penting tetap sehat. Ini tuh cuma sementara, nanti akan ada waktunya selesai dan segala macam. Silakan. Ya, tetap harus produktif, tetap harus beraktivitas seperti biasa. Ya
ya walaupun susah beraktivitas seperti biasa, cuman usaha mungkin kalau dipikirkan pasti ada solusinya, pasti ada waktunya. Dan di masa-masa seperti ini kita nggak boleh kalah sama masa-masa seperti ini. Kalah itu artinya bukan cuman kalah menyerah, cuman kita harus take sebanyak-banyak advantage yang kita bisa tarik gitu. Jadi dari waktu bersama keluarga kita ambil advantage banyak-banyaknya, jangan terus-terus lihat handphone, jangan terus-terus lihat komputer dan lain-lain. Kita harus ambil advantage juga waktu yang dikasih untuk full olahraga, misalnya saya sebagai pembalap motor profesional, terus sebanyak-banyak advantage kita kayaknya apapun deh, Keren. kerja atau apapun, misalnya ada yang lagi deketin perempuan makin intens lagi gitu. Itu semuanya harus di advantage, pokoknya curi ambil sebanyak-banyaknya deh, jangan kasih ampun sih masa-masa ini. Jadi kita keluar dari sini pas selesai masa-masa sulit ini, keluar ini udah ready semua gitu depan kita gitu. Oke. Dan itu yang lo lakuin ya. Jadi sekarang udah jadian ya. Enggak. Itu salah satu jawaban kenapa heart rate-ku rendah, Dok. Oh gitu. Jadi nggak kan mikirin itu. Belum punya istri, Dok, kebetulan. Oke. Enggak lah. Istri iya, pacar. Ya, pikir aja lah, Dok. Tiap hari darahnya panas. Oh iya. Iya, paling nggak Oke. teman buat cerita. Di GP 125. Bener nggak? Aku nggak pernah tahu sih. Belum pernah tahu. Malah ini Nggak pernah tahu ya. Belum pernah tahu. Ya. Jadi kalau Adrian ini sebenarnya dia pembalap, tapi sebenarnya qualified juga untuk sebagai seorang runners yang long distance runners, terus kemudian endurance di sepeda juga, maupun triathlon sih. Cuman gue nggak pernah ngeliat kamu berenang sih. Ya mungkin berenang kamu gimana, jago nggak? Ya aduh, enggak lah, jauh lah dari jago, Dok. Bisa lah berenang aja. Oke, thank you Dwi ya. Thank you, Dok. Dok Thank you, Andi Dok, waktunya. selalu Dok Andi mendoakan yang terbaik buat Insyaallah. Adrian, selalu support apapun itu. Nanti selesai COVID-19 ini kita ketemu lagi, kasih schedule kamu gimana, planning kamu seperti apa. Aku cuma tinggal ngecap aja. Yes, God bless you ya. Thank you, Dok. Yang terbaik, semangat, tetap semangat, stay healthy, stay positif. Oke. Thank you, salam buat keluarga ya, Dri. Sampai, Dok, disampaikan salam juga. Ya. Oke, thank you. Thank you, Dok. Ya, terima kasih waktunya.